Jangan remehkan Tuhan. Sudah menjadi rahasia umum dalam umat Katolik kalau ada pemilihan ketua wilayah, prodiakon, seksi liturgi, ketua ormas, para calon yang diunggulkan akan memberikan reaksi cepat. No, saya tak pantas, saya belum layak. Apalagi kalau diajak, ayo kamu masuk seminari, ayo kamu masuk biara. Aduh, mati sudah. Hama, bisa runtuh tembok-tembok seminari, bisa gempa dan likuifaksi di biara. Saya berdosa, saya tak layak, yang lain saja. Baikkah tindakan ini? Benarkah tindakan ini? Itukah jawaban terbaik seorang beriman Kristiani? Mungkin kedengarannya baik, bagus. Ada rasa rendah hati, ada rasa tahu diri, sadar diri, mengakui keberdosaan, ketakpantasan. Tapi maaf, saya mau katakan, berdasarkan bacaan-bacaan suci hari ini, jawaban-jawaban itu dianggap kurang Kristiani, kurang tepat. Kita kurang menghargai panggilan Tuhan. Kita kurang mempercayai Allah yang memanggil kita dengan segala daya rahmat-Nya. Jangan meremehkan Tuhan. Lihatlah, di hadapan Allah yang Maha Kudus, Yesaya mati-matian mempertahankan diri dan menolak. Aku najis, aku tak layak, bangsaku juga najis. Lalu datanglah sang serafin, diutus Allah untuk dengan bara api Roh Kudus-Nya menyentuh, mengampuni, membersihkan, menguduskan dia. Maka dia pun jatuh tersungkur berseru, "Kudus, kudus, kudus." Dan ia mengakui kekuatan Allah yang mengatasi segala ketakpantasannya. Saudara, Yesaya merasa tak pantas, najis, tak layak menjadi nabi Allah. Tetapi di hadapan serafin, ia dibaharui sampai berani menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Oleh kesiapsediaannya, umat Allah diselamatkan. Oleh kesiapsediaannya, kehendak Allah dikenal, diterima. Oleh kesiapsediaannya, jiwa-jiwa diselamatkan. Lihat, saudara-saudariku, di hadapan panggilan dan perutusan yang Allah alamatkan kepada Paulus, apa kata Paulus tadi? Tuhan telah menampakkan diri padaku di jalan ke Damaskus. Akulah yang paling hina dari semua rasul. Aku tak layak disebut rasul. Aku ini penganiaya umat. Paulus merasa tak pantas, tak layak untuk tugas rasul. Tetapi kata Paulus sendiri, berkat kasih karunia Allah, aku jadi rasul. Dan kasih karunia Tuhan tidaklah sia-sia. Kasih karunia Allah menyertai aku. Dia lalu dikenal sebagai rasul terbesar sepanjang zaman, rasul yang menobatkan banyak bangsa kafir. Lihatlah juga di hadapan Yesus. Petrus sesungguhnya meragukan kuasa Yesus. Sudah semalaman kami bekerja dan tidak dapat apa-apa. Lalu engkau mau suruh kami ke laut lagi? Bukankah ini siang bolong, tidak ada ikan di permukaan air? Dasar anak tukang kayu, tak tahu apa-apa tentang danau. Tapi oke deh, karena engkau menyuruh. Ayo teman-teman, dayung-dayung perahuku, tebarkan jala di kedalaman. Mereka mendayung, mereka menebarkan. Dan ketika melihat hasil yang melimpah, ketika melihat kebesaran dan kekuasaan Tuhan, Petrus pun sujud, tersungkur. Tuhan, tinggalkan aku berdosa, aku tak pantas. Tetapi Yesus malah memanggil dia untuk tugas lebih mulia, bukan hanya penjala ikan, tetapi penjala manusia. Saat itu juga Petrus CS berangkat mengikuti Yesus. Saudara-saudariku sesama umat beriman yang terkasih, apakah pesan Tuhan bagi kita? Pertama,
Perjumpaan pribadi dengan Tuhan merubah tingkah toko ini, bahkan kita semua. Dan Tuhan akan memakai mereka untuk merubah banyak orang. Banyak orang akan terjaring dan terselamatkan. Tuhan mengarahkan kita ke masa depan, bukan memaku mati kita pada masa lampau. Setiap kita punya dark nights, tapi setiap kita mempunyai masa depan cerah. Dari najis ke kudus, dari penganiaya menjadi penolong jiwa, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kedua, perjumpaan dengan Tuhan membuat tiga tokoh ini menyadari ketidaklayakannya, kerendahannya, ketidakpantasannya. Tapi serentak terbuka pada kekuatan besar Tuhan yang Maha Rahim dan Maha Kuasa. Dan akhir-akhirnya mereka tidak dapat menolak. Dan mereka mengalami Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan. Mereka juga sadar, kendati besar, diberi kuasa, jabatan, kehormatan sebagai orang terpanggil, mereka harus selalu rendah hati, mengakui kerapuhan dan kekecilan. Sebab kita tidak dipanggil jadi Superman sendirian. Ketiga, perjumpaan dengan Tuhan membersihkan mereka, memantaskan mereka, melayakkan mereka. Yang hina dina diangkatnya, dan pekerjaan besar dipercayakan Tuhan. Kata mereka, "And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich." Tuhan merubah kita menjadi nabi, rasul, utusan, saksi, menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Sebagai imam, nabi, raja, guru, orang tua, karyawan, karyawati, biarawan, biarawati, sesuai kehendaknya. Inilah kabar gembira bagi Tuhan. Tuhan dapat memanggil siapa saja, yang paling kecil, lemah dan rapuh sekalipun, yang berdosa dan bersalah. Dilimpahinya dengan pengampunan, diberinya sebuah misi dan diangkat, didaulat menjadi rekan sekerjanya. Bekerja untuk keselamatan, untuk kebaikan orang banyak, dan rahmatnya cukup bagimu. Inilah kabar gembira bagi kita. Jangan takut dengan masa lalumu. Beranilah bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bertolaklah ke samudra belas kasih Tuhan. Cemplungkan dirimu penuh iman pada kuasa dan karunia Tuhan yang menyucikan Yesaya, yang memantaskan Paulus, yang mengupgrade Petrus menjadi penjala jiwa-jiwa. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jangan berkubang, jangan bermalas-malas di tepi pantai, jangan manjakan diri dan mengaku lelah, gagal. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi, di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Sebuah jawaban berani diperlukan. Baik, saya akan melemparkan jala. Siap, saya meninggalkan pekerjaanku dan mengikuti engkau. Jangan meragukan Tuhan. Jangan menolak kuasa dan rahmat Tuhan. Lihat, dua perahu nyaris tenggelam. Tuhan selalu menjanjikan kelimpahan. 5 roti dan 2 ikan berlimpah-limpah. Air menjadi anggur berlimpah-limpah. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam adalah ajakan Tuhan penuh pesona saat ini. Tetap saja ada orang yang takut, yang ragu. Seharusnya tidak demikian, sebab rahmat Tuhan cukup bagimu dan janjinya. Sampai akhir zaman aku sertamu. Saudara-saudariku, Grazia Patricia Wonua, usia 25 tahun, seorang OMK, seorang guru wanita, berbadan tinggi, berparas cantik, dicintai anak didik dan dibanggakan sekolahnya, memutuskan masuk biara Karmel. Minggu lalu menjadi heboh dunia orang muda Katolik Keuskupan Manado, bahkan seluruh Indonesia. Memang heboh, viral, jutaan orang dari pelbagai agama like dan komen kagum dan titip doa. Saya lebih tertarik
bukan pada viralnya, tapi pada jutaan orang yang menonton kisahnya. Saya tertarik pada beberapa anak wanita yang oleh berita ini menelpon pastor paroki, menelpon ke Biara Karmel untuk menyatakan, kami juga tertarik. Kami juga merasa terpanggil melihat langkah gagah Grazia. Dan mereka siap duk in altum. Orang muda Katolik, remaja-remaja Katolik, beranilah membuat keputusan berbeda, beranilah ambil langkah baru, duk in altum, lebih tinggi, lebih dalam, lebih mulia, lebih menantang sekalipun. Bertolak ke laut memang berat, lebih kuat arus gelombangnya, lebih besar ombak dan tantangan badainya, lebih kuat harus mendayung dan mengelola layar dan kemudi. Lebih enak memang biasa-biasa saja, duduk di tepi pantai. Lebih enak memang berlabuh saja di dermaga. Tapi Tuhan mengundangmu, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Orang muda Katolik, remaja Katolik, pilihlah hidup yang berkualitas. Hiduplah yang melebihi batas-batas biasa. Bertolaklah ke hal-hal dan panggilan-panggilan yang lebih luas, lebih altruistik, lebih dedikatif, lebih berguna bagi orang lain, kendati engkau mungkin hanya sendirian. Beranilah menjadi rekan sekerja Allah yang sungguh-sungguh, bukan biasa-biasa saja, datar-datar saja, standar-standar saja. Yesaya berseru, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Suster Grazia berkata, inilah aku, utuslah aku, pakailah aku. Saudara-saudariku, seperti Yesaya, Paulus, Petrus, dan Suster Grazia, Tuhan memiliki panggilan yang berbeda dari kita masing-masing. Kita ini unik dan spesial, dan Tuhan inginkan sesuatu yang spesial juga dari kita. Dan Tuhan ingin kita bertolak, mendayung, lebih tinggi, lebih mulia, lebih mendalam. Ini aku, kata Suster Grazia. Lalu kau, apa katamu?